Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi. Kalau hari ini kita masih diperkenankan bisa beribadah, semua itu karena kemurahan Tuhan. Banyak orang di luar menggunakan hari Minggu
untuk beristirahat. Tetapi kita boleh bersyukur karena kita menjadi anak Tuhan. Karena hari Minggu bagi kita adalah hari yang mulia, harinya Tuhan yang membawa rasa bahagia di dalam hati kita. Biarlah kita boleh membuka hati kita, pikiran kita mengundang Tuhan untuk melawat setiap kita pada hari ini. Marilah kita memuji Tuhan, hari Minggu, hari yang mulia. Kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu dan besertamu juga. Hari ini kita boleh beribadah berlandaskan dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Marilah kita boleh semakin sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan dan boleh semakin teguh
untuk menjadi anak-anaknya, karena ada jaminan untuk kita yang benar-benar mau taat kepadanya untuk masuk ke dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semua itu kita boleh peroleh bukan karena usaha kita, tetapi semua itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita semua. Anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kalau kita boleh merasakan begitu besar anugerah Tuhan, sebenarnya kita tidak layak, tapi itulah karena kasih karunia Tuhan, karena begitu besar anugerah Tuhan yang boleh menyelamatkan kita. Tetapi sayangnya seringkali kita justru melakukan banyak hal yang menyakitkan hati Tuhan. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu dimanapun juga, marilah kita boleh menundukkan diri, membuka hati kita dengan tulus di hadapan Tuhan.
Kita boleh mengakui segala apa yang sudah kita perbuat. Kita mohon ampun daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mudah kami untuk menyanyikan besar anugerah-Mu, besar kasih-Mu. Sangat mudah untuk kita ucapkan ya Tuhan. Tetapi Tuhan, tiliklah hati kami. Banyak hal justru yang sering kami lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan hati kami, yang sering mendukakan Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini, kami boleh datang kepadamu. Kami mengakui semua dosa dan segala kesalahan kami. Biarlah Engkau mau mengampuni kami. Mengampuni kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sudah mendengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah boleh datang kepada Tuhan, kita sudah membuka hati kita. Kalau Tuhan mengingatkan kita, biarlah kita boleh segera kembali kepadanya. Ada berita anugerah bagi kita semua yang mau datang kepadanya, yang terambil dari Yesaya 44 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Kita boleh bersyukur karena kita semua telah dipilih untuk menjadi warga kerajaan surga. Sebab itu, biarlah kita boleh hidup untuk menjadi suluh dunia. Ada artinya. Pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah saat ini.
Kami rindu firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami dengarkan, menjadi berkat bagi kami. Roh Kudus yang berkarya memeteraikan firman Tuhan itu di dalam hati kami, memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah melalui penyampaian firman Tuhan ini, Tuhan dipermuliakan, kami diberkati Tuhan, menjadi orang yang diproses Tuhan, disempurnakan Tuhan, dan dipakai Tuhan di dalam kehidupan ini menjadi berkat bagi banyak orang untuk datang menyembah kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita perhatikan di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Kemudian nanti dilanjutkan Injil Matius 13 ayat 44 sampai 52. Saya akan bacakan demikian. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan yang diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kita lanjutkan di dalam ayat 44 sampai 52, perumpamaan tentang harta benda terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang memelihara firman Tuhan di dalam hatinya, dipimpin Roh Kudus untuk melakukannya. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah
pada hari ini. Tema kita adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga. Saudara, ini adalah pola kehidupan atau model kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap kita orang Kristen, saudara dan saya. Dan tema seperti ini sebenarnya sangat mengingatkan kepada kita, mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah hidup sebagai warga kerajaan sorga itu? Saudara, kalau saat ini kita hidup di bumi Indonesia, hidup sebagai warga negara Indonesia, dan kita mentaati segala peraturan hukum pemerintah yang berlaku di Indonesia, maka sebagai orang Kristen, kita bukan hanya sekedar warga negara Indonesia, tapi kita juga warga kerajaan sorga. Dan itulah seperti yang diungkapkan juga oleh Paulus di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 20. Dikatakan bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan Tuhan menghendaki agar kita juga hidup sebagai warga kerajaan surga itu. Warga basileia, warga kerajaan, ini kata Yunaninya demikian. Warga yang mau tunduk kepada pemerintahan Tuhan. Tuhan yang maha kuasa atas segala ciptaannya itu. Dan kehadiran Tuhan Yesus di dunia itu adalah merupakan penggenapan datangnya kerajaan surga yang telah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Sehingga saudara, kalau kita perhatikan di dalam Injil, kerajaan surga atau kerajaan Allah itu menjadi inti, sentral, pusat berita dalam seluruh pelayanan dan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Mulai dari awal pelayanan Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah itu. Dia katakan waktunya telah genap, kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, saudara, sebagai milik Tuhan Yesus Kristus, kita semua dipanggil, kita diutus untuk hidup sebagai warga kerajaan surga itu. Dan melalui perumpamaan yang ditulis di dalam Matius pasal 13 ini, kalau kita perhatikan Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana model atau pola kehidupan sebagai warga kerajaan surga itu. Yang pertama, saudara, kerajaan surga itu diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai biji sesawi dan ragi. Saudara, biji sesawi di sini tentunya bukan seperti sesawi yang kita kenal. Dikatakan biji sesawi ini adalah biji yang paling kecil di antara biji yang lainnya. Menurut catatan ukurannya itu hanya sekitar 1 milimeter. Kecil sekali, beratnya hanya 1/1000 gram, jadi sangat kecil. Tapi saudara, yang kecil ini, biji yang sangat kecil ini, dikatakan jika tumbuh, maka itu bisa menjadi pohon yang besar. Yang tingginya bisa mencapai sampai 3 atau 4-5 meter. Dan dikatakan pohon itu bisa menjadi tempat burung-burung bersarang. Lalu kerajaan surga juga diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai ragi. Saudara, ragi itu adalah bahan yang biasanya dipakai untuk adonan tepung makanan yang dicampur dengan air dengan jamur tertentu lalu dibiarkan beberapa lama. Dan ragi itu akan berfermentasi, ya. Ragi itu tercampur, meresap. Dan meskipun ragi itu dikatakan hanya sedikit, ya, tetapi itu bisa mengkamirkan, ya, merasuk, meresapi seluruh adonan tepung itu sehingga kalau diolah bisa menjadi makanan yang sedap, yang lezat. Itulah ragi. Saudara, dari perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi ini ada pelajaran penting yang bernilai bagi kita. Pelajaran apa itu, saudara?
yaitu pelajaran tentang hal yang kecil. Sekecil apapun hal yang bisa kita lakukan, lakukanlah, kerjakanlah itu dengan hati yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena yang kecil, yang bagaikan biji sesawi, bagaikan ragi yang sedikit, itu nantinya akan dapat memiliki dampak yang besar, saudara. Saya jadi ingat apa yang pernah dinasihatkan oleh Mother Teresa atau Bunda Teresa itu. Mother Teresa pernah mengatakan bahwa tidak semua orang, tidak semua kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Namun saudara, setiap orang, setiap kita dapat melakukan hal yang kecil. Seperti biji sesawi yang sangat kecil, sederhana, tapi lakukanlah dengan cinta kasih Kristus yang besar. Juga saudara, tidak semua orang, tidak semua kita bisa memberi dalam jumlah yang besar, yang banyak. Namun walaupun bisanya hanya memberi yang sedikit seperti ragi itu, tapi lakukanlah pemberian yang sedikit itu dengan cinta kasih yang besar, kasih Kristus yang besar itu. Seperti kalau kita lihat di dalam Injil itu cerita tentang janda yang miskin ketika di bait Allah memberikan persembahan yang dinilai kecil di mata manusia. Tapi Tuhan memuji janda ini karena dia memberikan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Seperti seorang anak laki-laki kecil yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 9. Yang hanya memberikan 5 roti 2 ikan yang menjadi miliknya. Dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati itu. Sehingga kalau kita baca bisa menjadi berkat untuk makan lebih daripada 5.000 orang. Bahkan makan sampai kenyang dan masih sisa 12 bakul. Tuhan bisa membuat yang kecil itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Saudara, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi ini mengingatkan kepada kita semua agar kita selalu setia dalam hal atau perkara yang kecil. Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, Tuhan Yesus sendiri kalau kita perhatikan, pada waktu memulai pelayanan pekerjaannya di dunia ini, Tuhan Yesus memulainya dengan hal yang kecil, yang sederhana menurut ukuran manusia atau dunia ini. Tuhan Yesus memilih 12 muridnya. Mereka adalah orang sederhana. Kebanyakan mereka itu adalah para nelayan, orang pantai, orang yang tidak berpendidikan tinggi, golongan masyarakat orang kecil, tidak terpandang. Bukan seperti para tokoh agama Yahudi. Tetapi mereka yang kecil, yang sederhana itu telah dipakai oleh Tuhan sehingga mampu menggoncangkan dunia melalui segala pelayanan yang dilakukan mereka. Pelayanannya berdampak sampai hari ini, sampai sekarang. Kalau mau jujur, kita pun termasuk dalam dampak yang dilakukan oleh para murid Yesus yang pertama kali itu. Ya, kita semua dimulai dari yang kecil dan berdampak kepada hal yang besar. Oleh karena itu, siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kondisi kita, jika kita mungkin hanya dilahirkan dari keluarga yang sederhana mungkin, keluarga yang kecil, jangan kita menjadi putus asa atau minder. Belajarlah dari firman Tuhan ini, setia dalam hal perkara yang kecil, dan kerjakanlah itu dengan penuh tanggung jawab di dalam kasih Kristus yang besar. Itulah salah satu prinsip model kehidupan warga kerajaan surga.
setia dalam perkara-perkara kecil. Saudara, kita juga perlu waspada loh terhadap hal yang kecil yang dianggap sepele. Jangan kita suka meremehkan hal yang dianggap kecil sepele. Kenapa saudara? Karena hal yang kecil itu juga bisa menjatuhkan kita. Waspadalah. Saudara, ada seorang pendaki yang ketika ditanya oleh seorang wartawan, hal apakah yang paling menakutkan selama melakukan pendakian atau perjalanannya? Apakah ia takut pada binatang buas? Maka sang pendaki itu menjawab, bukan. Ia tidak pernah takut pada binatang buas. Sebab katanya, secara alamiah, sebenarnya binatang buas itu juga takut kepada manusia. Lalu ditanya lagi, apakah ia takut pada cuaca yang buruk dan badai? Dijawab, tidak juga. Sebab semuanya bisa diketahui sebelumnya. Apalagi di dalam kemajuan teknologi modern saat ini. Bisa diketahui. Lalu dia menjelaskan, yang ia takuti ternyata hanyalah sebutir pasir. Sebutir pasir, jika sebutir pasir itu masuk ke dalam kukunya, di dalam sepatunya itu. Dan pendaki itu menjelaskan bahwa seandainya ada sebutir pasir masuk ke dalam kukunya, di sepatunya itu, biasanya dia akan tahu justru ketika kakinya sudah membengkak dan infeksi. Jadi akibatnya bisa fatal karena butir pasir itu. Dan kita tahu banyak hal yang kelihatannya kecil sepele ternyata bisa membuat perkara yang besar. Misalnya banyak orang, terutama yang lanjut usia, ini hati-hati ya. Hanya kesandung sedikit aja, lalu masuk rumah sakit dan tidak bisa berjalan lagi. Ya, banyak hal kecil yang kita perlu waspada. Dan Tuhan Yesus menghargai hal-hal yang kecil sekalipun yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti kalau kita baca di dalam perumpamaan tentang talenta. Kata Tuhan kepada hamba yang setia dan bertanggung jawab. Mereka yang sudah dipercayai 5 talenta dan 2 talenta. Dikatakan Tuhan itu memuji, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tidak tiba-tiba dikasih perkara yang besar, tapi kecil dulu, tanggung jawab tidak. Lalu dikatakan masuklah, turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kalau kita pelajari, kita tahu enggak sejarah GKI Sinode Wilayah Jatim ini? Kalau kita baca sejarahnya itu dimulai oleh sekelompok orang kecil, orang yang sederhana, tapi setia dengan perkara yang kecil. Kalau kita baca dimulai dari seorang tokoh yang bernama Bapak Wi Swi Tiong, yang menjadi cikal bakal GKI Sinwil Jatim ini. Dia setia dalam perkara yang kecil, dalam pelayanan yang dipercayakannya itu. Saudara, model, pola, gaya kehidupan warga kerajaan surga. Yang pertama adalah setia dalam perkara-perkara kecil. Tadi ada lagu, tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun ada gunanya. Jadilah suluh dunia. Ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita perlu memperhatikan setia kepada perkara yang kecil dengan bertanggung jawab. Yang kedua, saudara, kerajaan surga itu diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai harta terpendam dan mutiara yang berharga. Saudara, perumpamaan ini mau menggambarkan betapa berharganya kerajaan surga itu. Maka untuk menemukan kerajaan surga itu, orang harus berusaha berjuang dengan semangat mencari supaya ia dapat menemukannya. Dan kalau kita perhatikan digambarkan di situ seperti seorang yang menemukan harta terpendam di ladang.
lalu ia memendamnya lagi. Oleh karena ia mengetahui bahwa ladang itu terdapat harta yang terpendam, maka ia menjual seluruh miliknya. Kenapa? Supaya ia dapat membeli ladang itu. Ada harta yang terpendam, yang berharga itu. Demikian juga kerajaan surga juga diumpamakan seperti pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ketika mendapatkan, ia menjual apa yang dimilikinya. Untuk apa? Untuk membeli mutiara yang indah, yang berharga itu. Saudara, ini maknanya apa? Maknanya untuk menemukan kerajaan surga, hidup sebagai warga kerajaan surga. Orang itu tidak dapat hidup bermalas-malas. Saudara, ini model lain gaya hidup warga kerajaan surga, yaitu bukan pemalas. Malas bekerja, malas beribadah, malas apalagi dalam pelayanan, malas dalam studi, dan malas-malas yang lainnya. Malas mengerjakan tanggung jawab kita. Saudara, model pemalas itu merusak kehidupan, kesaksian hidup orang Kristen. Alkitab mencatat di dalam Amsal 18 ayat 9 dikatakan pemalas, ya, orang yang malas-malas itu saudaranya si perusak. Ingat baik-baik nih saudara. Di mana ada orang yang suka bermalas-malas, kalau dalam satu kelompok, hati-hati kelompok itu jadi rusak. Gara-gara ada pemalas ini. Ini yang dikatakan oleh Amsal 18 ayat 9. Pemalas saudaranya perusak. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari perusak. Ini terjemahan lain. Terjemahan lain dikatakan juga orang yang melalaikan tugasnya itu sama buruknya dengan orang yang suka merusak. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Amsal itu pemalas, orang yang malas-malas itu disuruh belajar kepada binatang semut itu loh. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Malu-maluin, manusia disuruh belajar melihat tingkah laku, pola hidup binatang semut lagi yang kecil itu. Dikatakan biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada musim panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Males banget ini saudara. Dan dikatakan maka datanglah kemiskinan kepadamu. Saudara, warga kerajaan surga pasti bukan warga yang pemalas, bukan pemalas. Oleh karena itu kalau kita punya sifat yang malas, ya kita bercermin melihat firman Tuhan ini. Jangan menjadi orang yang malas, ya. Menjadi perusak malas itu, ya. Yang ketiga, kerajaan surga itu diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai pukat. Pukat itu adalah semacam jaring yang besar, yang panjang untuk menangkap ikan. Dan dikatakan pukat itu dilabuhkan, dipasang di laut. Setelah pukat itu penuh dengan ikan, maka pukat itu akan diseret ke pantai untuk dipilah atau diseleksi. Ikan yang baik atau yang bagus dan ikan yang tidak baik, yang tidak bagus dipilah, diseleksi. Dan itu nelayan itu bisa membedakannya, saudara. Saudara, perumpamaan pukat alat penjaring ikan ini sebenarnya ingin menggambarkan bahwa di hadapan Tuhan, Tuhan itu tahu persis siapakah orang Kristen yang sejati, yang bagaikan ikan yang baik ini. Orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup seturut dengan ajarannya, sehingga hidupnya bermanfaat, berguna, menjadi berkat. Dan orang Kristen yang palsu, yang hanya namanya saja Kristen, seperti ikan yang tidak baik, yang kelihatannya saja seperti Kristen. Ngomongnya bisa rohani, pakai aksesoris serba Kristen.
Orang bilang Kristen katanya, Kristen yang pura-pura, Kristen sinetron orang bilang ya. Suka berbohong, penipu, pezina, bahkan menjadi seperti nabi-nabi palsu. Memberitakan firman Tuhan tapi punya motif yang lain, saudara. Jangan sampai itu terjadi, karena dari dulu sampai sekarang itu terjadi terus. Manusia, pendeta nggak pernah tahu persis apa motivasi seseorang itu. Ketika dia melayani, ketika dia bergereja, nggak tahu persis, saudara. Tapi firman ini mengingatkan kepada kita, Tuhan yang maha tahu, Dia tahu persis apa dan bagaimana motivasi hati kita. Dan Tuhan berkuasa memilah, ya, menseleksi. Dan dikatakan pada hari penghakiman, pada akhir zaman, Tuhan akan menentukan mana yang baik, ikan yang baik, orang Kristen yang sungguh-sungguh, dan ikan yang tidak baik, orang Kristen yang palsu. Oleh karena itu, mari kita mengevaluasi diri kita selama ini. Bagaimana motivasi kita di hadapan Tuhan? Apakah kita memiliki motivasi hati yang benar? Hidup bagi Kristus, menyenangkan Kristus, hidup seturut dengan firman-Nya. Itulah hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai milik Kristus, saudara, kita semua dipanggil dan diutus untuk memiliki pola hidup sebagai warga kerajaan surga. Hidup sebagai saksi-saksi Kristus, menyatakan karakter atau sifat Kristus. Yang pertama adalah setia dalam perkara-perkara yang kecil dan bertanggung jawab atas perkara kecil. Rajin bekerja, bukan menjadi pemalas. Dan yang ketiga, memiliki motivasi yang benar sesuai dengan ajaran Kristus. Seperti Paulus mencatat, dan itu menjadi sebuah lagu yang indah. Nanti kita akan nyanyikannya. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Inilah ciri warga kerajaan sorga. Amin. Ku datang kepadamu, Anak domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak domba Allah. Ku datang kepadamu, Anak domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak domba Allah. Tunjukkan
Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara, mari kita berdoa. Nanti kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami semuanya, hingga kami bukan hanya menjadi pendengar atau penyampai firman Tuhan saja, tetapi Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa dalam situasi kondisi yang masih terpengaruh oleh pandemi virus corona ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang telah terpapar oleh virus ini, agar Tuhan menjamah mereka, menguatkan mereka, sehingga mengalami pemulihan dari Tuhan, pemulihan kesehatan mereka. Juga kami berdoa untuk orang-orang yang berduka karena ada anggota keluarganya yang telah Tuhan panggil pulang. Kiranya Tuhan menguatkan, menghibur mereka. Kami juga berdoa agar wabah ini bisa diatasi, secara khusus untuk pemerintah untuk mengupayakan segala proses yang harus dijalankan, proses protokol kesehatan. Kami berdoa untuk kesadaran masyarakat kami semuanya, agar kami boleh menjaga protokol kesehatan yang sudah ditentukan bersama ini. Berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga medis yang terus berjuang untuk menangani pasien-pasien yang terkena virus corona ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk perekonomian dunia yang merosot, yang membingungkan banyak pihak. Banyak orang mulai resah dengan penghasilan kehidupan mereka. Tuhan tolong. Tuhan membuka jalan keluar untuk semuanya itu. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan memakai kami gereja-Mu untuk ikut berjuang menghadapi, menangani wabah virus corona yang berpengaruh di mana-mana ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang begitu setia menjalankan tugas mereka sebagai penyuting, editing dalam setiap acara ibadah yang dilaksanakan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka semuanya. Itulah kerinduan kami Tuhan, yang kami naikkan dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini
dan ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni yang lain, dan lawanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tetap bersyukur dalam segala keadaan apapun yang kita alami saat ini. Seperti yang diungkapkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Oleh karena itu, kita tetap bersyukur sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit sekarang ini. Melalui kesempatan ini, kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tetap menyatakan ucapan syukurnya melalui persembahan kita dengan penuh keyakinan bahwa anugerah dan berkat dari Allah Bapa kita senantiasa dicurahkan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer Bank BCA atau melalui fintech, OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Atau kalau tidak sempat, keduanya Bapak, Ibu, saudara sekalian dapat masukkan dalam amplop. Setelah 1 bulan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat menelpon kantor gereja dengan nomor 031 353 3836 atau dengan WA untuk dapat kami ambil ke rumah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita terus mendoakan agar kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dicukupkan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita dan juga rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita bersama dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami senantiasa bersyukur dalam segala situasi, kondisi apapun juga Tuhan. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur kami persembahkan persembahan ini ke hadapan-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu di gereja ini atau di mana saja Tuhan pakai. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, ibadah akan berakhir. Tetapi satu hal saya mau mengingatkan, bahwa tugas kita sebagai warga kerajaan Allah, kita harus menjadi kitab yang terbuka. Kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun Bapak, Ibu ditempatkan. Biarlah pujian yang sebentar kita akan nyanyikan boleh terus mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah di dunia yang penuh cemar.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami bersama, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu dampaknya yang sangat memberatkan kehidupan kita adalah dampak ekonomi. Semua pekerjaan berhenti, situasi dan kondisi untuk mematahkan penularan COVID-19 adalah stay at home. Semua tidak dapat bekerja. Dampak inilah yang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa karena kita menemui ada saudara-saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Kebutuhan paling pokok sudah tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, gereja yang adalah tubuh Kristus tidak dapat tinggal diam jika kita masih bisa makan, tetapi di samping kita sudah ada saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Melalui kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk dapat saling memperhatikan dan mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami Majelis Jemaat membuka persembahan kasih COVID-19 yang kami pergunakan untuk saudara-saudara kita yang lebih dari 55 orang saat ini yang membutuhkan kasih daripada kita. Persembahan kasih COVID-19 diberi kode dengan angka 19. Misalnya, kita akan memberikan persembahan dengan nilai 100.000. Maka persembahan yang diberikan, yang ditransfer atau pakai media lain adalah senilai 100.019, angka 19 di belakang angka persembahan yang kita transfer, atau dengan berita persembahan kasih COVID-19. Dikutip dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, dan Tuhan sendiri yang menyertai kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.